Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nika Sumora dengan NIM 1808197393, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Bandung. Pada video kali ini saya akan membuat dalam mata kuliah sistem manajemen yang diampu oleh dosen kami, Grace Lundur Asta Sihombing, MKom. Dalam video kali ini saya akan menerangkan sebuah sistem informasi manajemen dan sistem yang saya buat, yaitu sistem informasi penjualan. Sistem informasi penjualan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakaian, untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancangan sebuah usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen ke konsumen supaya tepat sasaran, lengkap kepada program komputer dan ahli-ahli teknik lain kepada program komputer dalam mengembangkan dan membuat sistem lain. Yang pertama, tujuan sistem informasi penjualan. Tujuan utama sistem informasi penjualan itu supaya mendatangkan keuntungan atau laba produk ataupun barang yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik. Kemudian, manfaat sistem informasi penjualan yaitu dalam penggunaan sistem informasi bermanfaat bagi karyawan, pemilik perusahaan atau penggunaan lain, yaitu sebagai berikut: pemesanan dan pembayaran yang dilakukan customer dalam sistem dapat disimpan dengan baik dan terorganisir. Yaitu bagian kedua, mencari data lebih cepat dan mudah. Penjualan barang dan status pembayaran dapat dibuat dalam melakukan penagihan pesanan yang telah dilakukan pengiriman dengan cepat dan tepat sehingga tidak ada penagihan yang terlewat. Yang kemudian batas sistem dalam sistem informasi penjualan ini sebenarnya tidak dibatasi karena sudah menggunakan sosial media, akan tetapi dalam pengantar barang hanyalah sekitar daerah yang dekat saja kepada perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem lingkungan sistem yang dapat menguntungkan atau merugikan. Yang ketiga, konsumen sistem, yaitu semua yang berhubungan dengan sasaran atau konsumen yang akan memesan barang dengan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui sosial media untuk melakukan komunikasi. Yang keempat yaitu masukan sistem, yaitu segala sesuatu barang yang masuk dan surat pengantar barang, format pengiriman atau penjualan barang-barang yang kemudian akan menjadi keluaran. Yang kelima, keluaran sistem, yaitu suatu pengiriman barang kepada konsumen. Yang keenam, pengolahan sistem, yaitu orang yang bertugas di bidang perlengkapan, penugasan, supervisi, dan pembayaran atau disebut dengan yang kemudian yang keempat yaitu membuat tabel database melalui Microsoft Access. Oke, yang bagian D untuk pembuatan database, yang pertama kita buka Microsoft Office. Kemudian kita pilih Microsoft Access. Setelah itu kita buka lembaran baru. Sebelum membuka lembaran baru, kita membuat nama, yaitu contohnya sistem informasi penjualan. Setelah itu kita
Nah, ini tampilan pertama. Kemudian pertama kita ganti namanya menjadi, cara mengganti nama dari design view. Nah, kita akan mengganti namanya yaitu barang. Kemudian oke. Setelah itu kita akan mengisinya. Setelah sudah diisi, kemudian kita save. Nah, kemudian kita klik di sini tabel. Untuk menambahi tabel kedua, kita ambil dari create, kemudian tabel desain. Akan muncul seperti ini. Setelah kita sudah mengisinya, kemudian kita double klik lalu save. Namanya kita ganti menjadi penjualan, kemudian kita oke kan. Maka akan muncul option ini lalu yes. Kemudian kita double klik. Setelah itu sudah berubah menjadi tabel, lalu kita mulai mengisinya. Setelah kita sudah mengisi tabel tersebut, ada dua, yaitu yang pertama barang dan penjualan. Kemudian kita akan membuat relation dari database, yaitu kita ambil relation skip. Kemudian pertama kita add satu persatu. Setelah itu close. Kemudian kita mengedit kembali dan mengklik ini. Kita pilih barang, kita pilih tipe barang, dan yang kedua kita juga memilih penjualan dan tipe barang, kemudian oke. Setelah itu maka kita tekan create, kemudian ini lihat hasilnya. Inilah cara pembuatan tabel melalui Microsoft Access sehingga membuat relation pada tabel tersebut. Terima kasih.